Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin almu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tatawala ala mamaril awqat wa tatawa'afu bi ta'aqubis sa'at wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita cintai dan juga kita banggakan Al-Habib Dr. Al-Walid Salim Segaf Al-Jufri, mata'an Allah betuli hayatih. Yang kita hormati para penonton, para pemirsa yang menonton acara kajian Majelis Selasa yang setiap hari Selasa di setiap pekannya pukul 19.30 kita akan mengkaji kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Para penonton semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah masuk di pembahasan salat dan sekarang kita sudah masuk pada halaman 92 di dalam pembahasan salat. InsyaAllah kita akan baca dan juga kita akan kaji. Namun sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah agar seluruh ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini berguna untuk diri kita, keluarga kita juga dan juga lingkungan kita insyaallah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, para penonton semua yang dirahmati Allah, jangan lupa terus menyaksikan sampai di akhir sesi nanti karena insyaallah di ujung acara nanti kita akan membagikan 3 buku kitab terjemah daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kepada Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pengajian Selasa malam. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikutsertaan kita, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan untuk diri kita, keluarga kita dan mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pengajian Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah pada malam hari ini, kita akan memulai dengan membaca beberapa qasidah. Falyatafaddal mashkuran. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah. Baiklah, kita akan memulai pengajian kita di malam hari ini. Saya persilahkan wa minal muhafazati 'ala shalah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين آمين ورضي الله عنكم وعنكم. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها كمال الطهارة والاحتياط فيها في البدن والثوب والمكان. قال عليه الصلاة والسلام الطهور مفتاح الصلاة. وفي الحديث الآخر الطهور شطر الإيمان. وإسباغ الوضوء وتثليثه من غير وسوسة ولا إسراف فإن الوسوسة في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يلبس بها على من قل علمه وضعف عقله. كما قال بعض السلف الوسوسة من جهل بالسنة أو خبال في العقل. ومذهب السلف في الطهارات هو المذهب المحمود في جميع الأشياء فإنهم القدوة وبهم الأسوة. وتجديد الوضوء لكل صلاة من السنة والدوام على الوضوء مطلقا محبوب. وفيه منافع كثيرة وفيه منافع كثيرة بلغنا أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير طهارة فلا تلومن إلا نفسك. وقد وردت الأحاديث الصحيحة أن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت جميع خطاياه من أعضائه ودخل في الصلاة نقيا من الذنوب. حسبك. ومن المحافظة على الصلاة. Al-muhafazah. Jadi bagaimana atau salah satu hal seseorang itu menjaga salat. Hafidhu 'alas salati, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bagaimana yang namanya menjaga salat itu dan mendirikannya. Salah satunya adalah kamalut taharah. Jadi supaya kita itu menjaga salat dengan bagus dan mendirikannya dengan benar, maka salah satunya harus bersuci. Wal ihtiyat fiha. Jadi bersuci dengan berwudu, pakaiannya suci, badannya suci, dan tempatnya pun harus bersih juga. Bagaimana akan mendirikan salat kalau pakaiannya najis? Bagaimana akan mendirikan salat kalau badannya pun najis? Bagaimana akan mendirikan salat dengan benar
kemudian tempat dia ibadah pun juga tidak bersih. Ya, jadi bukan hanya di masjid, kadang-kadang juga seseorang di perjalanan, ya dia akan sholat di mana saja. Ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi bumi ini bisa aja dia di tempat apapun aja dia bisa jadi melaksanakan sholat, tapi tempatnya pun harus bersih. Qala alaihi salatu wassalam, at-tuhuru miftahus salah. At-tuhur bi dhammit ta'. Ta-nya itu tuhur. Kalau tahur, air yang buat wudu itu tahur. Al-ma' alladhi yutawadda'u bihi, itu namanya tahur, airnya. Tapi kalau at-tuhur, yaitu taharah itu sendiri. Ya. At-tuhuru miftahus sholat, kuncinya sholat itu ya bersuci tadi. Apa yang dimaksudkan bersuci? Ya basuh muka, tangan, kepala, telinga, berkumur, itu semua dikatakan bersuci, membersihkan kaki dan seterusnya. Wa fil hadits at-tuhuru syatrul iman, separuh dari iman itu sendiri adalah kebersihan tadi, bersuci tadi. Wa isbaghul wudu, jadi kalau kita berwudu dilebihkan, jangan dipaskan. Kalau tangan sampai lebihkan, disunahkan. Kenapa? Sebab nanti ini akan di hari kemudian berubah menjadi cahaya. Kenapa harus dilebihkan? Kalau dipaskan mungkin ada yang nggak sampai juga. Wudunya atau taharahnya itu sendiri berarti tidak sempurna, tidak sah. Kalau muka itu saya tidak membeda-bedakan hidung pesek atau hidung mancung. Tapi kalau hidungnya agak mancung, bersihkan di bawahnya. Nah, ini. Atau setengah mancung lah. Ya. Jangan lupa yang di bawah hidung ini. Ini kebanyakan tidak kena. Yang pesek pun juga bisa-bisa nggak kena di sini. Ya. Jadi antum perhatikan di bawah hidung ini, bersihkan. Kadang-kadang wudu nggak sampai ke situ, nggak sah jadi wudunya. Ya. Pas di bawah hidung ini kadang-kadang lewat. Ya. Mau yang ada kumis atau nggak ada kumis, di bawah ini, pas di bawah hidung. Nah itu. Kadang-kadang wudu nggak kena di situ. Nah, ketika tidak kena, kemudian takhlilul asabi, ini daerah-daerah ini, kaki maupun tangan diperhatikan. Jangan wudunya cepat sekali, ada titik-titik nggak kena. Sudah kena pun ditambah. Cuma ini penting juga, jangan menambah-nambah karena was-was juga. Sudah ditambah, tambah lagi. Sudah rakaat kedua, dia masih nambah terus. Akhirnya berakhir dalam satu rakaat. Ya. Jadi kalau sampai masuk bab was-was di situ, ini yang tidak dibenarkan. Coba kita perhatikan. Wa isbaghul wudu wa min ghairi waswasatin. Jadi kalau dia dalam kondisi imam sudah mulai sholat, mungkin tidak perlu 3 sekali juga nggak ada masalah, yang penting pas. Ya, sebab kalau 3 terus tambah, ya udah terlambat, bisa rakaatnya bisa habis. Min ghairi waswasatin wala israf. Tidak waswas tapi israf. Israf itu terlalu mubazir. Ya, mubazir. Kamar mandi 1 kolam habis buat wudu. Apalagi dua-duanya bergabung, sudah was-was, sudah israf. Terus bagaimana menghadapi lawan kalau was-was itu? Bagaimana mendidiknya? Pakai air satu gayung itu bisa cukup wudu. Latihan tuh ngelawan yang tadi. Dilatih. Tapi kalau dibuka pintu itu terus was-was, ini berbahaya. Jadi kalaupun dia mau menambah tanpa ada was-was dan tanpa memiliki muatan tabzir di situ. Itu penting sekali. Fa innal waswasata fit taharati was salati min amali syaitan. Jadi setan itu sangat tahu perilaku, karakter dan kelemahan setiap orang itu tahu setan. Jadi orang ini was-was terus dimainkan di pintu was-was. Terus dimainkan sampai dia
Belum nanti wudunya, belum sholatnya. Jadi kita masih berbicara tentang bagaimana menjaga sholat dan mendirikan sholat yang dimulai tadi dengan berwudu tadi. Itu dulu. Kalau ininya tidak sempurna, bagaimana akan sholat? Para salafus soleh sebelum sholat pun ketika wudu wajah sudah berubah. Ya, Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, para khulafa rasyidin ketika wudu itu sudah berubah. Apalagi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah datang waktu salat, fa innahu la ya'rifuna. Jadi Rasul sudah tidak mengenal lagi keluarganya dan lain sebagainya. Karena sudah akan mendirikan salat. Jadi ketika para salafus saleh ditanya, "Kok wajah kamu berubah?" Mereka mengatakan, "Apa kamu tidak tahu? Setelah ini kita akan menghadap dengan siapa?" Itu masih wudunya. Nanti kita akan jelaskan contoh-contoh ketika mereka mendirikan sholat. Banyak lagi contoh-contoh yang untuk kita saat ini, kapan kita mendapatkan orang-orang semacam itu? Nanti akan kita teruskan. Kita akan jelaskan tapi pelan-pelan lah. Kemudian fa'innal waswasata fi at-taharati was-salah min amali syaitan yulabbisu biha ala man qalla ilmuhu wa dha'afa aqluh. Jadi talbis, yulabbis. Jadi setan itu menyesatkan dan seperti libas, memakai pakaian pada diri seseorang. Jadi melekat pada diri seseorang itu sendiri. Dilekatkan pada diri seseorang, ala man qalla ilmuhu, kepada mereka-mereka yang ilmunya sedikit dan akalnya lemah. Dha'ufa aqluhu, kama qala ba'dus salafi, al-waswasatu min jahlin bis sunnati aw khabalin fil aql. Jadi yang namanya was-was itu adalah seseorang yang jahil, bodoh tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan punya kelemahan pada otaknya itu sendiri. Wa madhhabus salafi fit taharah huwa madhhabul mahmud fi jami'il asya'. Fa innahumul qudwah. Jadi salafus salih itu kalau kita katakan madhhabus salaf, generasi abad pertama, kedua dan ketiga, itu salafus salih. Khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa adalah di zamanku, qarni. Kemudian zaman berikutnya, abad berikutnya dan abad berikutnya, itu madhabus salaf. Setelah itu khalaf. Wa bihimul fa innahumul qudwah, mereka itu adalah para contoh, para pemimpin dan para suri toladan. Wa tahdidul wudu likulli salatin minas sunnati. Jadi setiap solat wudu lagi, tajdidul wudu. Wa dawam 'alal wudu mutlaqan mahmud, dan menjaga kondisi yang terus dalam kondisi wudu itu sendiri adalah terpuji. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Ditanya, jagalah. Jadi kalau hafidhu 'alas salawat, bukan hanya menjaga terus berkesinambungan, bukan hanya satu solat saja. Hafidhu 'alaiha, jaga terus, jangan hanya solat tertentu. Itu makna hafidhu 'alaiha. Jaga solat-solat yang 5 waktu itu sendiri. Kemudian wassalatil wusta, terus solat yang pertengahan juga harus dijaga. Pertanyaannya, solat yang tengah itu yang mana? Memang banyak pendapat. Ada yang mengatakan solat subuh, ya, karena di situ disebutkan solat subuh itu solat yang kita disunahkan, diperintahkan, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, itu solat subuh. Ada yang mengatakan solat subuh itu, solat pertengahan itu, ada yang mengatakan solat maghrib, ada yang mengatakan. Jadi yang paling kuat adalah solat wusta itu adalah solat asar.
Dari mana kita tahu? Karena memang penafsirannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menyebutkan salatul wusta, disebutkan itulah salat asar. Jadi kalau kita mendapatkan penafsiran langsung dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penafsiran itulah yang paling kuat, paling rajih. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab Al-Majmu'. Jadi Kitabul Majmu' itu menjelaskan kitab Mudhahab, kitab Syarhul Muhadzab karangan Syirazi. Jadi kitab dalam mazhab Syafi'i yang paling, ya semuanya bagus, tapi pilihan Imam Nawawi Kitabul Muhadzab di Syirazi. Tapi Imam Nawawi ketika mensyarah sampai dia meninggal belum selesai. Sampai ke babul muamalat. Kemudian diteruskan dengan Imam Subki. Imam Subki pun meninggal belum selesai juga. Kemudian diteruskan oleh Syekh Al-Muti'i. Yang ketiga ini saya pernah berjumpa di Mesir. Ya, pasti kalau Subki nggak ketemu kita. Itu. Tapi kalau Syekh Al-Muti'i mungkin banyak mahasiswa kita di Mesir ketemu banyak. Saya jumpa ketika dia di perpustakaannya. Nah, dia menyelesaikan 2 jilid terakhir. 20 mujallad, 20 jilid. Kitabul Majmu' lil Imam Nawawi. Tapi karena memang Imam Nawawinya lah yang paling besar di situ, maka yang berikutnya takmilah yang menyempurnakan, tapi memang sangat berbeda antara Imam Nawawi dengan Subki dan Syekh Al-Muti'i. Wassalatul wusta. Jadi salat pertengahan itu adalah salatul asar. Kenapa itu dijaga? Ya banyak mereka-mereka yang kelewatan. Ya pulang siang ketiduran, bangun jam 5. Oleh itu harus dijaga betul salatul wusta. Bahkan tidak disunnahkan, bahkan makruh tidur setelah salat asar. Jadi memang generasi kita sekarang ini sering tidur. Ya, kalau tradisi di bangsa kita ini, negara kita ini jarang tidur setelah salat subuh. Ini sunnah. Sebab para salafus soleh tidak ada mereka tidur setelah salat subuh. Seperti yang saya jelaskan di bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa kita jarang tidur setelah salat subuh? Karena mau tidurnya cepat. Ya, udah nggak ngantuk lagi. Tapi kalau yang tidurnya jam 1, jam 2, bangun subuh, udah tidur lagi. Kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan di sini untuk kita menjaga salat itu sendiri. Jadi di samping yang lain-lain juga penting yang namanya doa. Artinya berdoa bagaimana Allah memberikan kita taufik hidayahnya agar kita diberikan kekuatan untuk menjalankan salat dan mendirikan salat dengan benar. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 40. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikanlah aku, ya orang-orang yang mendirikan salat, muqimas salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, Tuhan kami. Jadi kalau antum mengatakan Rabbana itu jangan dipakai lagi ya. Jadi jangan digunakan ya Rabbi, sudah Rabbi. Lihat aja dalam Al-Quran, nggak ada didahului dengan ya. Rabbi ij'alni, ada nggak ya Rabbi? Kan nggak ada. Kenapa? Karena udah dekat Allah itu. Ya itu agak jauh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana, Tuhan kami, wa taqabbal doa, perkenankanlah doa kami. Jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa lewatkan yang namanya doa itu sendiri. Oleh itu ada 4 hal, jangan sekali-kali meninggalkannya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, jangan meninggalkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu sistem terus, jangan tinggalkan syukur supaya mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diperintahkan
dalam surat Ibrahim juga, surat ke-14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Jadi jangan tinggalkan syukur supaya bertambah. Jadi yang pertama, jangan tinggalkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur itu sendiri? Qaulan wa amalan. Ya, ungkapkan dengan lisan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak bersyukur. Ya, tapi juga dengan amal. Apa dengan amal itu? Berbagi. Sudah sering saya katakan namanya bersyukur itu, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita apa? Terima kasih. Ya, apa terima kasih itu? Setiap apa yang kita terima, kita apakan? Kita kasih. Artinya berbagi. Bersyukur itu berbagi. Mau harta, mau ilmu, mau apa saja yang kita miliki dan kelebihan yang kita miliki, berbagi, sudah. Jadi tidak mesti ujung-ujungnya uang, tidak. Kekuatan fisik, buat dia. Ya udah berbagi, bantu mereka-mereka yang lemah. Jadi kekuatan fisik, apa saja. Kemudian ilmu, kemudian apalagi kedudukan, jabatan, apa saja. Di samping juga dengan kata-kata alhamdulillah, perbanyak syukur. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan. Seperti dalam surat apa? Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Jadi jangan tinggalkan yang namanya ingat sama Allah. Fadhkuruni. Dan saya sudah jelaskan ayat ini, inilah kedudukan yang paling tinggi, yang kalau seseorang mendapatkannya lebih tinggi dari RI1, gubernur, wali kota, apa saja jabatan, tidak akan melebihi kedudukan yang semacam ini. Kenapa? Fadhkuruni, sebutkanlah, berzikirlah padaku, sebutkanlah namaku. Ya, artinya mereka-mereka yang menyebut nama Allah, Allah akan sebutkan namanya juga. Fadhkuruni adhkurkum. Bayangkan kalau nama hamba ini, hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dunia dia tidak pernah masuk dalam media mainstream, di TV, nggak pernah muncul di dunia, nggak dikenal. Siapa yang kenal dia? Jabatan nggak ada, miskin, rumahnya juga sering bocor, bahkan bocor selalu kena hujan. Tapi namanya disebutkan oleh Allah di langit. Penduduk langit kenal dia dan menanti kedatangannya. Kira-kira ada jabatan yang lebih besar dari itu? Dia memang tidak masyhur di bumi, tapi sangat masyhur di langit. Nah ini, jadi yang kedua, jangan kita meninggalkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah menyebutkan nama orang tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dapat ijabah. Supaya dapat ijabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 60. Antum kalau dibaca Quran mungkin kadang-kadang nggak melihat surat Ghafir. Ada surat Mu'min atau Hamim, sama itu. Jadi surat Ghafir namanya banyak. Ghafir, Al-Mu'min, At-Taul, Hamim. Yang sering itu ya Mu'min, Ghafir, itu sering disebutkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan, akan ijabah. Jadi jangan tinggalkan doa. Jadi jangan ada alasan, saya udah sering minta, nggak dapat. Ustadz, jadi saya udah malas juga. Nah ini bahaya. Ini dia belum, artinya orang semacam ini menurut saya ini orang nggak berterima kasih. Jadi saya udah minta tidak dapat. Sebetulnya bahasa itu bahasa orang yang tidak punya akhlak, tidak tawadhu, tidak bersyukur. Ya, jawabannya sederhana, kamu tidak minta dapat. Buktinya adalah tubuh kamu ini.
Sempurna coba. Pernah kamu minta? Kamu gak pernah minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih semuanya, mukmin enggak mukmin semua dapat dari Allah Subhanahu. Di dunia dapat semuanya. Rahmanud dunya wal akhirah. Tapi nanti di akhirat ya Allah akan berikan pada mereka yang beriman. Jadi minta aja. Ya. Kemudian yang keempat adalah jangan meninggalkan istighfar. Itu. Jangan sekali-kali meninggalkan istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Jadi azab itu tidak akan turun kalau ada dua syarat. Ketika ada para anbiya, para rasul, tidak mungkin azab itu turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi ketika Rasul ada di tengah-tengah mereka, enggak akan turun azab. Dan kalau kita lihat sejarah para anbiya, para rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, maka mereka dikeluarkan. Cerita Nabi Allah Lut, cerita yang lain-lain banyak sekali. Dan untuk mereka-mereka yang beriman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kita baca ayat ini, kalaupun istighfarnya tidak 24 jam pun Allah tidak akan turunkan azab. Allahu Akbar. Beda dengan kalau bahasa tadi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun, beda artinya. Kalau wa hum mustaghfirun enggak pernah lepas dari istighfar. Rabbun Karim, Allah Maha Pemurah. Ketika umat tadi walaupun tidak bisifah daimah, walaupun tidak, tapi di situ beristighfar aman. Berbeda ketika turun azab seperti dalam surat Al-Qasas surat ke-28, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Zalimun, bukan dia zalimun, zalimun. Wa ma kunna muhlikil qura. Sekali-kali kami tidak akan turunkan azab kepada satu kaum atau satu negeri kecuali kaum tersebut, penduduk negeri tersebut, zalimun, yastaghfirun, yastamirun, mustamirun, daiman fi dhulum. Jadi sudah kerjaannya kezaliman. Ya mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kezaliman terus siang malam setiap waktu, alamat azab akan turun. Olehnya itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar harus. Dan kalau azab sudah turun, dia semuanya kena. Ya. Tapi kalau namanya ada kezaliman terus berhenti, ya itu masih insya Allah dijaga. Tapi kalau sudah kezalimannya tidak berhenti siang malam terus melakukan kezaliman, alamat azab akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita menjaga salat, mendirikan salat dengan baik. Karena setan kerja siang malam terus dia kerja aja. Cari pengikut untuk sama-sama ke neraka jahanam. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari semuanya. Ya, dia untuk cari teman-teman untuk bahkan dalam keadaan sholat pun dirusak di situ juga. Kenapa? Karena ya ketika sholat muncul pikiran macam-macam dan lain sebagainya. Nah itu, olehnya itu dalam muhafadzah fi shalah pun bagaimana kita menjaga sholat? Sekarang di zaman kita ini setiap orang punya jam tangan.
Bahkan bisa di setel nanti sebelum 5 menit adzan bunyi. Ya itu salah satunya. Buat. Jadi kalau sibuk dalam meeting kan bunyi. Nah ini tinggal 5 menit ini. Udah selesaikan cepat. Setelah itu tunda. Jadi banyak hal membantu kita untuk menjaga bagaimana kita sholat di awal waktu. Nanti ada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Salah satu tadi itu. Jadi di samping doa, kita juga jangan terus pasrah begitu saja. Tadi jam. Ya, tidur pun bisa juga dibuat bunyi. Bahkan ada beberapa jam juga yang bisa gerak-gerak juga. Saya nggak tahu, tapi belum lihat dengar begitu. Itu. Ya, atau apa mungkin mukul atau apa, bagus juga ini, karena yang tidur ini kalau nggak kepukul nggak bangun-bangun. Ya, ya. Atau ditambahkan kumpul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan sholat. Ya kalau di rumah suami istri ya saling mengingatkan, mungkin suaminya lupa, istri mengingatkan, atau anaknya, atau ini. Bahkan ada yang mengingatkan itu malah anak-anaknya juga. Ya, seperti saya pernah jelaskan, karena anak-anak asyik lihat ibu bapaknya sholat, yang nggak punya mainan di rumah, lihat ibu bapaknya ruku, sujud, dibuat kuda-kudaan. Nah ini anak-anak ingatkan sholat. Nah, itu bagus. Biasa kalau diingatkan sama anak-anaknya baru sadar orang tua. Ya, kalau enggak dia akan ribut kan. Ya, kalau itu bisa terjadi sangat indah. Pertama yang kita harus mandiri adalah dengan jam. Yang kedua adalah bagaimana saling mengingatkan dalam rumah tangga. Dan yang tidak kalah penting adalah Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Silakan diteruskan. وقال ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول مواقيتها وفي ذلك فضل عظيم وهو دليل على محبة الله وعلى مصارعة في مرضاته ومحابه. قال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وإن العبد لا يصلي الصلاة ولم يخرجها من وقتها ولما فاته من أول الوقت خير له من الدنيا وما فيها. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول وقت في أول مواقيتها. Jadi termasuk muhafazah dan mendirikan solat di awal waktu. Tadi saya sebutkan jam tangan, kumpul dengan orang-orang yang baik, yang saling mengingatkan. Itu juga semua membantu untuk dia solat di awal waktu. Sebab nggak terasa, nanti tunda. Oh kita lagi meeting, nanti nggak terasa sudah 1 jam, sudah 1 jam setengah, udah berhenti aja. Ya, jadi kalau ada yang jam tangan atau jam yang beker atau mereka-mereka yang ditugaskan untuk saling mengingatkan, itu paling bagus. Wa fi dzalika fadlun 'adzim, keutamaan yang sangat besar. Wa huwa dalilun ala mahabbatillah wa ala al-musara'ati fi mardhatih wa mahabbih. Jadi contoh sederhana. Bukti kalau seseorang itu cinta dengan sholat, ya dia bergegas-gegas. Contoh sederhana, walillahil masalul a'la. Kita nggak memperumpamakan Allah dengan makhluknya. Sekarang kalau ada orang nomor 1 di negeri ini, dijanjikan ketemu jam sekian, sebelum jamnya udah datang coba. Ketemu jam 9 pagi, ada yang datang jam 9. Sebelum 1 jam, setengah jam udah nunggu, coba. Pasti kalau nggak diterima. Secara protokolnya nggak diterima udah. Sebelum setengah jam, coba udah nunggu untuk bertemu. Ya kira-kira orang yang paling besar yang dihormati di negeri itu nggak ada apa-apa, makhluk tetap makhluk.
Allah Subhanahu wa taala lebih agung. Apalagi mungkin kalau ketemu dengan tokoh-tokoh besar, dia hanya duduk aja, rombongannya banyak. Ini diberikan peluang untuk langsung berkomunikasi langsung, muhadasah langsung. Ya. Ketika seseorang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawabnya dengan hambaku telah memujiku. Iyyaka ar-Rahmanir Rahim athna, hambaku telah memberikan atau hambaku telah bersyukur, mentahmid, mensucikanku. Yang ini hambaku telah memujiku, athna alayya abdi. Jadi setiap kata-kata, setiap firman Allah yang dibaca oleh seseorang itu sendiri ada jawaban dari Allah. Sampai ketika seorang yang sholat itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia inginkan. Kemudian seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dia berdoa di situ. Jadi ada enggak posisi yang lebih tinggi dari itu? Tidak ada. Ya, sangat tinggi. Kemudian berikutnya wa huwa dalilun ala mahabbatillah awwalul waqti ridwanullah. Jadi awal waktu itu adalah ridwanullah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya adalah afwullah, ampunan Allah. Wa innal abda la yusalli, seseorang hamba dia akan melaksanakan solat dan tidak keluar dari waktunya. Walama fatahu min awalil waqt khairun, tidak pernah dia tertinggal dari awal waktu. Yang demikian itu adalah khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Jadi solat di awal waktu, tidak pernah dia itu sampai solat di luar waktunya. Dan dari awal waktu tidak pernah lewat, yang demikian lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ya, silakan. وقال وقبيح بالمؤمن أن يدخل عليه وقت صلاته وهو على شغل من أشغال الدنيا فلا يتركه ويقوم إلى فريضته التي كتبها الله عليها فيؤديها، ما ذلك إلا من عظم الغفلة وقلة معرفة بالله ومن ضعف الرغبة في الآخرة. وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها أو يقع بعضها خارجه فغير جائز وفيه إثم. وقبيح بالمؤمن, jadi sangat jelek sekali bagi seorang mukmin. Ketika datang waktu salat, dia sibuk urusan dunia juga nggak habis-habis. Ya. Sibuk urusan dunia, nggak mau ditinggalin urusan dunianya, terus sibuk aja. Jadi tidak mau ditinggalkan urusan dunia, langsung dia mau ibadah enggak juga. Ya. Jadi sibuk terus dengan urusan dunia, tidak langsung dia mengerjakan sholat fardunya, sibuk dengan urusan dunia. Yang demikian ini satu bukti bahwa dia ini dalam kondisi min idhamil ghaflah, sangat lalai. Dan orang yang semacam ini orang yang tidak kenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang tidak memiliki, yang lemah kecintaan dia, persiapan dia, dan kecintaan kepada akhirat itu sendiri. Jadi memang benar, sibuk. Sedangkan yang memberikan dia rezeki segala-galanya dialah Allah. Ya, dipanggil untuk komunikasi, yang untung dia sendiri. Ya. Siapa yang untung ketika sholat? Ya orang itu sendiri.
Memangnya menguntungkan Allah? Sama sekali tidak. Mau tidak sholat semuanya, bahkan mau kufur semuanya juga tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi kebesaran Allah. Mau ibadah semuanya pun tidak menambah kebesaran Allah. Jadi yang diuntungkan ini semua adalah hamba itu sendiri, makhluk itu sendiri. Kalau mereka melaksanakannya, dia yang untung, tidak mau ya dia rugi sendiri. Tapi dari segi logika, ketika dikasih peluang untuk berjumpa dengan Allah, berkomunikasi, malah nggak mau. Terus siapa? Jadi contoh-contoh yang saya berikan tadi, orang nomor satu, wah dipersiapkan sejak sepekan. Pakaian disiapin. Ya. Ketika sholat, asal pakaian apa saja dipakai. Ya. Artinya, apa nggak malu dia ketika ibadah sholat di hadapan Allah terus pakai pakaian sembarangan aja. Kan kelihatan penampilannya. Karena dia harus yakin, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya. Allah melihatku, menyaksikanku. Jadi ketemu aja makhluk aja dia persiapkan pakaian yang masa menghadap kepada Khaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sendiri melihat wajarlah pakaian ini yang dia pakai itu sendiri. Pantaslah. Ya. Jangan sembarangan nanti kaos oblong seperti mau olahraga aja. Ya, atau tangan kaos begini aja. Artinya yang rapi lah. Kemudian ya. Wa amma ta'khirus shalah hatta yakhruja waqtuha aw yaqa'u ba'dhuha kharijahu wa ghairu jaizin wa fihi ism. Salat sudah keluar waktunya, ya, atau sebagian besar sudah di luar waktunya, yang demikian benar-benar tidak dibenarkan dan itu dosa. Silakan. وقال والآذان والإقامة من شعائر الصلاة تتأكد المحافظة عليهما وفيهما طرد للشياطين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان الحديث. Wal-adhan wal-iqamah termasuk yang disyariatkan dalam salat, syairuddin. Tata'akad muhafazah, harus menjaga ini semua. Wa fiha tardun, mengusir setan. Dengan dalil yang disabdakan oleh Rasul, kalau dipanggil untuk salat, adbara syaitan. Adbar artinya harabas syaitan, lari setan. Ya, walaupun setan dia lari, tapi dia berusaha lagi, terus gitulah kerjaan dia. Ya. Dan yang paling berat adalah apa yang berada di hati itu sendiri. Jadi menjaga, dan banyak yang bertanya itu. Nanti kita akan bicara masalah khusyuk di penjelasan berikutnya. Bagaimana ketika sholat baru aja takbir, kemana-mana pikiran. Jadi bagaimana mengembalikan supaya konsen terus, itu yang tidak mudah. Semua kita merasakannya. Para salafus saleh dia sampai puluhan tahun sampai istiqomah coba. Ada kalau saya baca itu sampai 40 tahun dia tempur terus sampai dia kuasai. Jadi jangan kita menganggap sesuatu yang ringan. 40 tahun sampai dia menguasai dirinya dan dia sudah dalam posisi al-arif billah. Bayangkan siang malam terus, yang dia sampai tahu strategi setan, strategi iblis, ya, sampai dia kuasai benar. Dan pasti semua bima'iyyatillah subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dan hidayah dari Allah. Jadi semua kita dalam kondisi ya suatu saat kalah, suatu saat menang, sampai seseorang itu mendapatkan, kalau orang punya tempat ditaruh penutupnya klop, nah itu kalau sudah itu ya setelah itu tinggal dia tahu kelemahan dia di mana dan kemenangan dia di mana dan strategi dia di mana untuk menjaga 5 waktu itu. Satu sholat paling 5-7 menit coba. Mampu nggak dari awal sampai akhir? Ya. Memang banyak yang menjelaskan apa sih yang mesti kita pikirkan saat itu. Salah satunya,
kalian harus merasakan bahwa solat ini solatul muwaddi'. Arti solat perpisahan. Coba kalau seseorang diberikan waktu solat, setelah itu dia dikenakan hukuman mati umpamanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Diberikan peluang. Nah, itulah solat perpisahan. Artinya dia akan jaga terus solat perpisahan. Jadi ketika solat, ingat ini, Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, terus dijaga. Dan dari ayat pertama kedua, mungkin nggak usah masuk di bab tafsir. Jangan masuk di solat ayat pertama, qalal mufassirun, malah bingung sendiri dia. Ya, wa fil masalah thalathatu aqwal. Bukan itu yang kita maksud. Bukan waktu solat terus dia bicara masalah hukum, warrajih qaulul awal, enggak. Tapi antara ayat pertama, kedua dia ingat, ketiga dia ingat, rakaat pertama, kedua nyambung semuanya. Dan dia merasakan bahwa Allah melihatnya, menyaksikannya, dan gerakan-gerakannya juga nggak banyak bergerak tangannya. Jangan kering HP buka lagi. Wih, penting ini. Terus dijawab lagi. Wah, kacau ini. Ini bukan sholat. Jawab, ngelihatnya aja udah kacau. Silent semua. Ada yang silent tapi mesti gerak-gerak juga di kantong begitu. Ya, ini nggak selesai silentnya ini. Jadi nggak boleh. Kalau tangan bergerak, kaki bergerak, lau khasya'a qalbuhu la khasya'at jawarihuhu. Kalau hatinya khusyuk, seluruh anggota tubuhnya nggak akan bergerak. Udah pasti itu. Kenapa bergerak? Berarti hati nggak khusyuk. Jadi menjaga sholat, nah itulah salah satu yang membantu kita, ya sholat berjamaah. Bantu sekali itu. Dan para salafus saleh itu kalau sholat, dia nggak tahu siapa di kiri, nggak tahu di kanan. Ya, nggak tahu dia. Ya, bukan tidak mau ta'aruf, tapi dia udah concern ke depan. Sujudnya dia nggak ngeliat kiri kanan dah. Kenapa saya katakan tidak tahu? Apa mereka nggak mau ta'aruf? Soft bisa pindah-pindah. Ketika kosong dia ke depan, dia nggak tahu kiri kanannya. Dia tahu setelah sholat ya bisa aja. Ya. Silakan. Waktu. Oke. Ya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيب
فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita akan masuki pertanyaan ya di sesi kali ini. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Namun sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita minta kepada penonton semua untuk mensubscribe YouTube channel Majelis Selasa dan juga bisa kemudian menyalakan loncengnya agar ketika ada update terbaru bisa mendapatkan notifikasi di smartphone kita semua, insyaallah. Baiklah, pertanyaan pertama dari Nasrullah Qarib. Assalamualaikum Ustaz Habib yang saya hormati, bagaimana sikap kita yang terbaik terhadap orang yang was-was ketika berwudu atau ketika sholat? Bagaimana sikap kita? Jadi ngadepin orang yang was-was bagaimana mengobatinya. Masalahnya ini bukan masalah setahun, 2 tahun, mungkin udah puluhan tahun di dirinya. Ya. Ketika sudah puluhan tahun, berarti mengobatinya juga perlu waktu. Tidak seperti membalikkan tangan. Artinya apa? Buat dia itu yakin. Yakin kalau dia berpindah dengan paham yang baru, yang tidak was-was, yang tidak ini, dia yakin bahwa itu kuatlah. Oleh itu perlu dikasih contoh-contoh juga. Ya. Ada nggak contoh-contoh yang kita miliki di generasi awal, di generasi ini? Kalau kita punya, jelaskan. Kalau kita nggak punya, umpamanya kepada untuk menjelaskan dia, ya kita kasih tahu. Ya. Yang namanya sholat, dia wudu. Memang 3 kali itu sunnah. Tapi kalau kamu ketinggalan rokaat pertama itu lebih besar daripada ini rukun. Nah, kalau kamu menambah sampai 2, 3, 5, 10, terus rokaat pertama hilang. Coba. Ya, berarti 1/4 sholat itu hilang kalau zuhur. Sedangkan ini kamu hanya sekali, 2 kali sudah sah. Tuh. Dan kamu nggak perlu ragu-ragu. Ya, mungkin bertahap lah. Bertahap. Diberikan sesuatu, kalau kamu lakukan ini, maka kamu akan ketinggalan ini. Oh, ini yang lebih besar. Nah, dia mulai mikir. 1 rakaat hilang. Ya. Kalau kamu sampai 2 rakaat, akhirnya kamu hanya dapat tasyahud akhir. Ya. Padahal yang kamu lakukan itu bukan kamu mendapatkan lebih besar dari ini. Kamu rugi. Ya, tapi itu berarti kamu was-was. Ya. Yang penting kan sudah sampai selesai. Kamu akan begitu, nggak akan. Jadi menghadapi was-was itu, bagaimana menghadapi lawan? Umpamanya contoh yang lain. Ini keluar angin atau nggak keluar angin, terus dia bingung. Baru wudu, keluar angin apa enggak? Kita jelaskan hadis Rasul jelas. Apa itu mencium bau atau mendengar suara? Kamu cium bau enggak? Enggak. Dengar suara enggak? Ya udah, selesai. Ya. Suara aja, enggak mesti suaranya keras, kecil, pokoknya ada suara. Ya. Itu cara menyelesaikan dia. Saya enggak dengar, sudah, bismillah, sholat. Ya. Tapi Ustaz ini jamin, saya jamin. Nah itu, dia perlu penguatan. Kita menjamin sholat dia itu benar masalah diterima Allah.
diterima sholat tersebut oleh Allah, itu bukan urusan kita. Kita menjamin bahwa kamu sholatnya sesuai dengan sunnah, udah kau dimendengarkan. Kamu tidak melanggar aturan. Ya, tapi saya berasa, dengar nggak suaranya? Nggak. Kalau hanya gerak-gerakan aja, gerak terus nanti, nggak gerak pun dia merasa bergerak. Kapan kamu akan sholat kalau begini caranya dan dia nggak selesai wudhu? Itu salah satu. Jadi memindahkan dari kondisi kepada sesuatu yang harus ada keyakinan yang kuat di situ. Tuh. Jadi was-was dilawan. Nah itu, lawan aja udah. Terus Pertanyaan selanjutnya dari Edwin Ronaldo. Assalamualaikum Habib, saya Edwin dari Jakarta. Mohon izin bertanya mengenai wudhu. Saya pernah saat berkunjung ke suatu daerah di salah satu kabupaten di Serang. Pada saat itu bertepatan dengan sholat Jumat. Syarat sah wudhu adalah air bersih dan juga suci dan bukan air mustakmal atau air bekas. Ya. Di daerah tersebut, air tersebut tidak mengandung syarat sah untuk berwudhu. Bukan air yang mengalir. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan Habib? Tetap berwudu dengan air tersebut atau tayamum? Mohon bimbingan dan pencerahan. Jadi tidak mesti air itu bersih kalau mengalir. Ya. Kalau air itu tidak, tapi banyak, tidak mustamal. Berapa banyak itu di atas qullatain. Nah, saya nggak tahu yang di Serang itu air, kalau di pesantren-pesantren, di masjid-masjid itu bak besar. Jadi wudhu di situ nggak ada masalah, bukan mustamal itu. Bak 6 kali 6 meter atau 3 kali 10 meter sudah di situ. Itu air bersih. Ya. Itu. Jadi kalau yang dimaksudkan dia adalah air itu adalah di bak kecil memang mustamal, di baskom mustamal. Ya, tapi yang namanya di daerah kita ini nggak bisa dengan terus tayamum, masih banyak air di situ-situ. Nggak ada di situ, pindah di mana, keran banyak. Ya. Jadi apalagi dia musafir mungkin. Ya. Jadi jangan terus tayamum. Tayamum itu kalau sudah nggak ada air. Ya. Kalau namanya kalau padang pasir itu oke lah. Tapi kalau di Indonesia ini setahu saya nggak pernah, nggak ada airnya. Ya taruhlah di situ nggak ada, atau memang mustamal, dia ke tetangga kemana dapat air. Jadi jangan terburu-buru dia tayamum. Ya. Wallahu alam. Saya tidak tahu baknya dia bagaimana, tapi yang namanya dikatakan air mustamal, memang bisa saja air itu bersih, tapi mustamal itu sudah digunakan untuk bersuci. Ya, sebenarnya satu gayung itu bisa untuk wudhu. Itu gelas, Pak. Tuh. Jadi bisa, pelan-pelan aja bisa. Ya. Tuh. Terus bagaimana ngambilnya Ustaz? Satu gayung diambil, wudhunya di luar, jangan wudhu di situ. Jadi ngambilnya pakai tangan boleh, tapi wudhunya tidak di gayung tadi, di luar. Dia berniat ketika ngambil itu untuk wudhu di luar, tidak apa-apa. Nah, kalau ada yang nuangkan lebih bagus. Ya, nuang pelan-pelan, jangan nuang habis, sudah pelan-pelan nuangnya. Cari orang yang betul-betul profesional. Sudah air satu gayung, nuang sekali habis. Cari orang yang itu bisa 2 orang asal berbagi pelan-pelan. Itu cukup. Jadi latihan was-was itu begitu. Jadi salah satu untuk melatih supaya orang nggak was-was, suruh wudhu dengan air yang sedikit. Ayo. Nanti hilang juga dia. Kalau nggak sedia, nggak habis-habis, suruh ke padang pasir sudah. Kasih air dikit. Dia nyerah. Hilang was-was. Itu. Kalau nggak selesai-selesai juga, ya jalan-jalan ke padang pasir, suruh dia wudhu. Pakai air aqua yang botol kecil itu. Bukan yang 2 liter. 2 liter juga buat minum, buat apa. Kecil aja, yang gelas kecil suruh wudhu. Kasih 2 lah. Nah itu hilang was-was sudah.
Terus Selanjutnya dari Ummi Habibah. Assalamualaikum, izin bertanya Habib, saya Bu Habibah. Bagaimana cara mengingatkan atau memberi nasihat orang yang belum mau mengerjakan sholat? ya. Jadi beritahu kalau orang sudah masuk Islam, itu setelah itu haji atau sholat? Sholat. Jadi setelah syahadatain itu adalah iqamatus sholat, mendirikan sholat. Dan yang berikutnya, yang pertama ditanya kelak di akhirat nanti, pertama ditanya sholat. Setelah ditanya sholat, dilihat sholatnya itu diterima atau tidak diterima. Kalau diterima, yang lain jadi mudah semuanya. Coba. Tapi kalau ini, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita semua. Kalau ini berhasil, yang lain jadi ringan semua. Nah, pertanyaannya sama orang tersebut, siap nggak dia? Ya. Artinya siap tidak dia untuk tidak melaksanakan sholat. Dan contoh-contoh yang pernah saya ceritakan di sini, bagaimana mereka-mereka yang menyaksikan, ya, mereka yang meninggalkan sholat. Saya pernah ceritakan mungkin di majelis ini, ya, seorang wanita yang bisa pria, cuma yang kita dengar itu perempuan, seorang ibu-ibu. Kuburan itu udah enggak. Jadi jenazah itu mau diturunkan dari mobil itu nggak bisa, coba. Bayangkan coba. Ini diturunkan tuh nggak bisa ke kuburan. Sampai bingung semuanya di situ. Jadi ada sesuatu. Akhirnya anaknya menceritakan. Dan melihat wajah dari orang tua tadi berubah juga, teriak si anak. Waktu anak memegang ibunya di kuburan tadi, di bawah tadi. Yang memandikan, yang ini menanya ada apa. Dia bilang, wajahnya nggak seperti yang saya tahu lain. Terus ketemu setelah beberapa bulan, ada apa sih? Dia bilang, ibu saya nggak pernah sholat. Jadi sholat gak main-main. Jadi, naudzubillah. Banyak cerita-cerita yang semua juga jadi ibrah untuk kita semua. Jadi di samping sholat juga dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan Allah membantu kita, menolong kita, memberikan kita taufik hidayahnya untuk melaksanakan di awal waktu. Dan alangkah indahnya juga berjamaah. Dan bagaimana mendirikan sholat dengan baik, persiapannya, ya, dan bacaan-bacaannya. Bukan melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Beda sekali. Kalau melaksanakan, ya sudah sering saya katakan, ya bangunan tadi tidak kokoh, ada yang lewat, kendaraan lewat rubuh. Tapi kalau mendirikan ada fondasinya, ada tiang-tiangnya, dan kuat dan kokoh. Dan bahasa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dedi L. Setiawan. Masya Allah, menarik sekali pembahasannya Habib. Pertanyaan yang pertama, wudu adalah aktivitas membersihkan fisik. Apakah wudu juga bermanfaat untuk kebersihan hati? Mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, ketika di pertengahan sholat, kita melihat ada kotoran cicak di tempat sujud dan kita sempat menyenggolnya, apakah wudu dan sholat kita batal? Dan juga yang pertanyaan ketiga, apakah bersentuhan antara suami dan istri membatalkan wudu? Ya, jadi 3 pertanyaan, Masya Allah. Diborong. Menarik sekali sebenarnya. Jadi yang jelas ya, wudu itu seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan contoh, kalau di depan rumahmu itu ada air mengalir,
kemudian engkau bersihkan tubuhmu selama sehari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', apakah ada kotoran yang tidak ada? Begitulah wudu. Jadi umat Islam ini sebenarnya mereka-mereka yang sering mencuci tangan. Jadi virus-virus ini insya Allah juga hilang biiznillah. Sehingga sebenarnya kalau mereka ke masjid itu jauh lebih bersih dari virus daripada ke mall dan pasar. Ya, masjid bersih. Karena pasti juga membersihkan tangan, istinsya, kemudian kumur-kumur udah bersih. Ya. Tapi yang terjadi sekarang yang ramai di pasar, di mall ramai. Itu. Dan lembaga kesehatan dunia itu ya dia nggak tahu bagaimana asrar rahasia yang ada dalam Islam itu sendiri. Dia lihat kerumunan, beda kerumunan di masjid. Ya. Olehnya itu virus ini ya sudah terjadi dan sudah pandemi, sudah kemana-mana ya virus ini itu sendiri. Dan memang orang mau lari kemana sekarang? Ya paling kalau ada daerah-daerah yang merah, yang hitam, ya kita berusaha untuk menghindar. Tapi yang jelas kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, masker, terutama dalam kerumunan. Jangan pakai masker sendirian di kebun. Akhirnya nggak ada oksigen. Tapi pakai kebun sendirian pakai masker mau apa? Ya. Masker itu ada kerumunan pakai. Tapi di kebun udaranya bersih, malah akhirnya kekurangan oksigen dia. Apalagi pakai masker terus pakai plastik, pakai apa, akhirnya didapatkan pingsan dia. Sudah jangan juga berlebihan. Kemudian yang kedua, apakah bersih hatinya? Ya, kita memohon sama Allah. Sebab bersih hati itu kan sifat ria, sifat ini, sifat-sifat kikir, sifat dengki, sifat ini. Ya, itu kembali kepada yang membersihkan yang zahir, yang batin itu ya kembali kepada orang itu sendiri. Ya, kalau dia bersihkan yang di luar, di dalam tetap sifat-sifat itu ada dan dia tidak ingin menghilangkannya, tidak akan hilang begitu aja. Ya, orang yang ingin dipuji tapi wudu ya belum bersih yang di dalam. Dia sendiri harus mengobati keburukan atau kekotoran yang ada di dalam itu sendiri, di samping juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kotoran cicak di tempat sujud kalau kita nyenggol apakah batal wudu dan ya juga itu sholat? kan kering, tinggal dipinggirin aja. Ya. Jadi itu tidak membatalkan wudu, tetapi dipinggirkan aja, atau jangan sujud di situ. Jangan pas ada kotoran taruh juga. Ya nanti gimana? Nggak ada kerjaan, pinggirin aja. Jadi kalau ada kotoran semacam itu ya dibersihkan aja. Pertanyaannya kalau disenggol apakah batal? Tidak ya? Enggak. Biasa kan kering. Atau kalau ada basa-basi dibersihkan aja. Dengan tisu apa udah. Termasuk bukan yang membatalkan wudu. Nah, pertanyaan sekarang bersenggolan kepada istri. Ya. Memang madzhabul ulama ada. Jadi begini. Dalam mazhab Syafi'i memang agak strict di sini. Kalau mazhab yang lain ada yang tidak mengatakan membatalkan. Ada yang membatalkan kalau di situ ada syahwah. Kalau mazhab Syafi'i, kalau yang disenggol itu anak perempuan kecil apa enggak batal. Balik. Kalau istri madhinnatus syahwa itu ada. Kemungkinan adanya syahwa itu ada. Walaupun tidak mesti demikian terus. Ya, tinggal kita sendiri bagaimana melihatnya. Kalau umpamanya kondisi kita itu sendiri yakin nggak ada masalah itu, ya insya Allah nggak ada masalah. Sebab ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau keluar apa juga mencium istrinya dan nggak batal. Cuma jadi madhab itu dibangunkan madhinnatus syai', kemungkinan itu ditempatkan pada hukmus syai'. Sebab kalau ada syahwat di situ,
kemungkinan ada madhi, ada apa, itu kan bisa terjadi. Ya. Memang namanya tajdidul wudu nggak ada masalah. Jadi kalau memang mau memperbaharui lagi wudunya silahkan. Tapi sekali lagi, kalau seseorang merasa aman-aman saja dan tidak ada sesuatu, ya ala barakatillah. Biasanya Fad-dinu yusrun, agama ini mudah, tidak mempersulit seseorang. Kenapa? biasanya kalau mau sholat kesenggol gitu. Jadi pas Ya berarti kesenggol ini jadi berbeda disengaja dan kesenggol. Kalau kesenggol kan seperti orang tawaf, kesenggol yang lain juga nggak apa-apa. Walaupun tawaf memang punya kondisi yang berbeda. Jadi kalau dengan istri kesenggol, beda dengan menyenggol. Nah, itu antum bisa bayangkan kan? Menyenggol ini karena ada maksud. Nah, kalau sudah ada maksud, berarti ada sesuatu yang lain. Kalau sengaja menyenggol, mendingan wudhu lagi deh. Lebih bagus. Ya. Apalagi senggol menyenggol. Ah, ini sudah dua-duanya wudhu. Itu udah kelihatan dah. Ya, tapi kalau kesenggol aja nggak apa-apa. Semua nggak ada niat, nggak ada ini. Ada satu kaidah fiqhiyah mengatakan idza dhaqal amru ittasa wa idza tasa'al amru dhaqa. Artinya kalau memang dalam kondisi yang sempit agama memberikan kemudahan. Tapi kalau sesuatu yang mudah, ya di situ perlu dipersempit supaya orang tidak seenaknya aja. Menggunakan hukum seenaknya ini jangan. Memudah-mudahkan sesuatu yang sebenarnya juga ada batasan-batasannya. Tapi kalau dalam kondisi sulit berikanlah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Jadi kalau antum turun ke masyarakat, jangan mempersulit semuanya. Oh ini nggak boleh. Ya dilihat dong. Ya, artinya yassiru wala tu'assiru itu buat Islam itu di hadapan mereka itu mudah, ringan. Jangan mempersulit orang. Ya, mempersulit orang itu mungkin dia sendiri memang, tapi jangan memaksa sesuatu yang sunnah dibuat orang itu semuanya berat sekali melaksanakan agama. Ya. Basyiru wala kasih kabar gembira. Jangan membuat umat itu jauh dari Islam. Umpamanya, jangan kalau bicara itu neraka aja. Bicara surga juga dong. Artinya neraka sampai orang takut bagus, tapi di situ ada surga. Dan ayat-ayat Quran kalau menyebutkan mukmin ada kafir, surga ada neraka. Quran juga begitu. Baca aja Al-Quran. Kalau menceritakan tentang surga nanti muncul neraka. Tidak pernah statusnya, nggak pernah. Ahlul jannah nanti ada ahlul nar. Selalu dalam Al-Quran demikian. Nah, antum menjelaskan pun demikian juga. Buat ketika ada kemudahan, berikan kemudahan. Contoh lagi, musafir di bulan suci Ramadan, tidak antum harus puasa. Mungkin dia bermazhab, meyakini bahwa yang namanya puasa itu yang paling afdal, tapi jangan paksa orang. Yang dihadapi ini orang udah perjalanannya berat, naik bajai, ya ke Tegal atau kemana, ya atau sepeda motor, tetap harus puasa. Ya, belum sampai sana udah masuk rumah sakit dia. Itu kasih kemudahan. Walaupun dia yakin yang paling afdal itu puasa, tapi dia berikan pada orang enggak. Untuk antum berbukalah lebih bagus. Walaupun dia kalau berikan dia puasa. Tapi lihat siapa yang di depan kita itu. Dengan bukan apa yang kita yakini. Ngelihat kondisi orang ini bagaimana. Nah, itulah yassiru, berikan kemudahan. Jangan mempersulit, jangan membuat orang susah. Sehingga orang nanti melihat agama ini berat. Padahal enggak ada. Banyak kemudahan yang Allah berikan. Itu. Jadi orang merasa ya Allah mudah ya. Coba perintah-perintah agama ini semuanya nggak ada. Semua memberikan kemudahan dan manusia yang diuntungkan. Allah nggak punya kepentingan semuanya. Ya. kita cukupkan. Ada 3 orang pemenang atau yang beruntung, bukan pemenang ya, yang beruntung pada malam hari ini.
Nasrullah Qarib, Edwin Ronaldo, dan Dedi L. Setiawan. Kami ulangi, Nasrullah Qarib, Edwin Ronaldo, dan juga Dedi L. Setiawan. Silakan mengirimkan nomor HP dan juga alamat ke admin Majelis Selasa. InsyaAllah kami akan mengirimkan buku terjemahan daripada kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Limaniyah. Kita tutup dengan membaca qasidah yang dibawakan oleh Akh. Ya. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.